Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Fida Maresti. Saya dari kelas 2.3 atau kelas 2A. NIM saya 25 11 86 20 60 40. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 pertanyaan atau menjelaskan dari 3 pertanyaan dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Baik, dari pertanyaan pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku ataupun kemampuan seseorang sebagai hasil dari pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan tersebut bersifat relatif permanen dan mencakup aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Ciri-ciri belajar yang pertama terjadi perubahan perilaku, kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua adalah perubahan sifat relatif permanen, tidak sementara. Yang ketiga terjadi karena pengalaman ataupun latihan. Yang keempat bersifat sadar dan bertujuan. Yang kelima, perubahan tidak disebabkan oleh faktor biologis semata, misalnya pertumbuhan. Yang kedua yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan. Belajar mencapai tujuan tertentu. Tentunya di dalam pembelajaran memiliki ciri-cirinya. Yang pertama yaitu ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua melibatkan interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar lainnya. Yang ketiga terdapat perencanaan seperti RPP, metode, dan media. Yang keempat ada proses penyampaian materi. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa. Jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua yaitu tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar dan pembelajaran adalah arah yang ingin dicapai dalam proses pendidikan, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Tentunya tujuannya meliputi yang pertama yaitu mengembangkan pengetahuan ataupun kognitif. Peserta didik mampu memahami, mengingat, dan menerapkan materi yang dipelajari. Yang kedua yaitu membentuk sikap ataupun afektif, menanamkan nilai, norma, dan karakter positif seperti tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Yang ketiga yaitu melatih keterampilan ataupun psikomotorik, mengembangkan kemampuan praktik ataupun keterampilan yang nyata sesuai bidang yang dipelajari. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis maupun kreatif. Peserta didik mampu menganalisis, memecahkan masalah, dan menciptakan ide baru. Yang kelima yaitu mempersiapkan kehidupan yang nyata, membekali peserta didik agar mampu berinteraksi ataupun beradaptasi dan berperan dalam masyarakat. Prinsip belajar dan pembelajaran. Tentunya terdapat beberapa prinsip seperti berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus menyesuaikan kebutuhan minat dan kemampuan siswa. Kedua, aktif dan partisipatif. Siswa harus terlibat langsung dalam proses belajar, bukan hanya menerima informasi. Yang ketiga, motivasi sebagai penggerak. Belajar akan efektif jika ada dorongan dari dalam maupun dari luar siswa.
Yang keempat, pengalaman langsung. Siswa lebih memahami materi jika langsung dipraktekkan dalam pengalaman nyata atau dunia nyata mereka. Yang kelima, berulang. Pengulangan membantu memperkuat pemahaman dan ingatan. Yang keenam, perbedaan individu. Setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga perlu pendekatan yang bervariasi. Yang ketujuh, lingkungan yang kondusif. Suasana belajar yang nyaman, aman, dan mendukung proses selama pembelajaran. Yang kedelapan, umpan balik. Diperlukan untuk mengetahui keberhasilan belajar dan memperbaiki kekurangan yang ada. Jelaskan pengertian, perbedaan dan contoh implementasi dalam pembelajaran dan referensi bacaan Anda. Baik, pertanyaan ketiga ataupun pertanyaan terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengertian, perbedaan, dan implementasi teori behavioristik dan konstruktistik dalam pembelajaran. Pertama, yaitu teori behavioristik. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi karena adanya stimulus dan respon. Artinya, seseorang dilakukan belajar, dikatakan belajar jika ada perubahan yang bisa diamati. Tokoh utama dari teori ini adalah Skinner dan Trodinecker. Ciri utama teori behavioristik adalah pembelajaran berpusat pada guru. Siswa cenderung pasif dan menekankan pada latihan serta pengulangan. Dalam teori ini juga dikenal adanya reward ataupun penghargaan dan punishment ataupun hukuman untuk membuat perilaku atau memperkuat perilaku. Contoh implementasinya dalam pembelajaran adalah guru memberikan soal latihan berulang kali, memberikan nilai ataupun pujian bagi siswa yang benar, serta hukuman ringan bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori konstruktivistik. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan siswa atau pengetahuannya sendiri. Berdasar pengalaman, tokoh utamanya yaitu Piaget dan Vygotsky. Dalam teori ini, siswa menjadi lebih aktif, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran lebih menekan pada proses berpikir, pemahaman, dan pengalaman langsung. Contoh implementasinya adalah diskusi kelompok, pemecahan masalah, eksperimen, dan pembelajaran berbasis proyek. Siswa diajak menemukannya sendiri. Konsep pembelajaran bukan hanya menerima dari guru. Selanjutnya, perbedaan utama kedua teori ini. Teori behavioristik lebih menekankan pada hasil belajar berupa perubahan perilaku yang dapat diamati, sedangkan konstruktivistik menekankan pada proses berpikir dan pemahaman siswa. Behavioristik bersifat teacher counter, sedang konstruktivistik student counter. Behavioristik menggunakan metode latihan dan hafalan, sedangkan konstruktivistik menggunakan diskusi dan pengalaman nyata. Sebagai kesimpulan, kedua teori ini memiliki kelebihannya masing-masing dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pembelajaran. Guru yang baik adalah yang mampu mengkombinasikan kedua teori ini agar dapat melakukan pembelajaran menjadi lebih efektif. Baik, sekian video kita kali ini atau pembahasan dari 3 pertanyaan tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.